WHO atau Lembaga Kesehatan Dunia yang memiliki otoritas terhadap kesehatan penduduk di seluruh dunia akhirnya mengeluarkan fakta bahwa ternyata virus COVID-19 dapat menyebar melalui udara atau airborne. Jadi sebenarnya Mams, fakta pernyataan dari WHO ini agak sedikit terlambat ya. Kenapa? Karena faktanya ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah terinfeksi dengan COVID-19 ini melalui udara atau airborne. Kita lihat nih ya, salah satunya di Indonesia, terutama di kota-kota besar ya Mams ya. Salah satu tempat tinggal Mami, Jakarta. Setelah pemerintah membuka kembali PSBB, lalu diberlakukannya sistem new normal, entah itu dalam sistem ekonomi, bisnis, kantor, pabrik, restoran, mall, dan lain sebagainya, kita bisa lihat peningkatan jumlah orang yang terinfeksi oleh COVID-19 atau virus corona ini makin melonjak setiap harinya. Kenapa? Ini karena adanya media penyebaran melalui udara virus COVID-19 ini yang sering sekali kita abaikan. Pertanyaan selanjutnya, virus COVID-19 ini yang menyebar melalui media udara itu paling cepat ditularkan itu lewat mana sih? Nah, jadi virus COVID-19 ini dapat ditularkan melalui udara atau airborne paling cepat tuh di ruangan tertutup, apalagi ber-AC. Salah satunya di rumah, kemudian di dalam kendaraan kita, di kafe, di restoran, di kantor, di mall, dan lain sebagainya. Pokoknya ruangan tertutup dan ber-AC. Jadi ketika ruangan tertutup ini dan memiliki AC, apalagi di Indonesia kan musim kemarau, AC itu kan wajib ya Mams ya. Nah, media penyebaran COVID-19 ini selain media udara serta aerosol, dan bukan hanya percikan atau droplet aja, ternyata adanya udara yang berputar di ruangan tertutup ini karena dorongan dari blower AC Mams. Oke, kita ambil contoh nih ya. Misalnya amit-amit ya, Mami sekarang adalah OTG, orang yang memiliki infeksi COVID-19 tapi tanpa gejala nih Mams. Di ruangan tertutup sama teman-teman, namanya juga teman ya, harusnya aman ya, kita pikir ya sama-sama aman, cuma di rumah aja ya kan. Kita buka nih masker kita ngobrol. Ketawa-ketawa, percikan droplet keluar nih. Kemudian aerosol adalah partikel yang paling kecil dari pernafasan kita yang masih melayang di udara. Droplet kita keluar, kena nih ke agen penularnya aerosol. Kemudian karena adanya udara berputar karena dari blower AC, ini aerosol muter nih di satu ruangan. Sangat memungkinkan 5 teman kita yang ada di sekitar kita di ruangan yang bersama nih, itu aerosol yang ngebawa percikan kita yang ada virus COVID-19 nya, terus didorong sama udara, cek kena ke teman kita, yang akhirnya cepat penyebaran virus COVID-19 ini, apalagi di ruangan tertutup ber-AC. Oke, kita ambil contoh yang lain ya Mams ya. Masih ingat gak kejadian di Starbucks Paju Korea yang sempat heboh banget? Yang dimana Starbucks Paju Korea ini memunculkan jumlah orang-orang yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 55 orang dari Starbucks Paju Korea ini sendiri nih Mams. Kok bisa? Jadi ternyata ada satu orang OTG yang tidak memiliki gejala, tapi dia tuh udah terinfeksi virus corona. Dia itu menghabiskan waktu 2-2,5 jam di Starbucks Paju Korea ini, dan dia tampak berbincang dengan teman dia, buka masker sambil minum kopi, ngobrol 2-2,5 jam, dan dia duduk di depan AC Mams. Sedangkan di Starbucks Paju itu sendiri terpasang 5-6 AC, otomatis dingin ya Mams ya, perputaran udara juga cepat. Dan kebetulan di sana di Korea lagi masuk musim kemarau, otomatis ventilasi kurang bagus. Menurut para ahli, jadi infeksi yang ditularkan dari satu orang ini nih, satu OTG ini, sampai bisa memunculkan 55 orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini mengacu pada aerosol. Namanya dia berbincang, droplet keluar terus ya kan Mams ya. Nah, ada agen penularnya nih, aerosol nih yang melayang-melayang di udara, dropletnya kena nih. Nah, si aerosol ini yang udah ada droplet percikan dari OTG ini yang sudah memiliki virus COVID-19 itu dibantu menyebar, melayang-melayang dengan cepat karena adanya perputaran udara dari blower AC. Bayangin aja,
satu ruangan, itu dibawa semua percikan-percikannya ke semua orang di dalam Starbucks baju Korea. Namanya orang di Starbucks lagi minum kopi, berbincang, buka masker semua ya kan moms ya. Dan pada saat itulah virus masuk ke dalam tubuh mereka masing-masing, sehingga tidak menjadi sesuatu yang mengherankan ketika munculnya 55 orang terinfeksi virus COVID-19 ini dari satu OTG di Starbucks baju Korea ini. Sedangkan pegawainya nggak kena nih moms. Kenapa? Karena mereka pakai masker. Serem kan moms? Pokoknya penyebaran COVID-19 melalui media udara itu paling cepat deh moms. Dan yang sekarang yang harus kita hadapi moms di keluarga kita, ternyata ada fakta baru lagi. Virus COVID-19 atau penyebaran virus COVID-19 ini di klaster keluarga menjadi kontribusi yang paling tinggi sekarang ini. Oke, ngerasa nggak sih moms, Corona COVID-19 itu makin deket ke lingkaran kita. Sekarang nggak usah jauh-jauh di komplek mami tinggal, itu udah ada beberapa keluarga yang udah terinfeksi sama COVID-19, dan itu satu keluarga sama anaknya moms. Salah satunya ada yang istrinya bekerja di luar, udah kerja, mungkin dia terinfeksi dari teman kantornya, dia bawa virus ke rumah. Dan mungkin dari media perantara benda, permukaan benda, atau droplet, bahkan aerosol atau udara yang di dalam ruangan tertutup rumah, apalagi pas bobo, itu membuat penyebaran. Akhirnya COVID-19 itu nyebar ke suaminya, kedua anaknya, kedua susternya, bahkan istrinya sendiri. Bayangkan moms, satu keluarga langsung kena terinfeksi virus COVID-19 dalam waktu yang singkat. Dan itu nggak cuma satu keluarga, banyak keluarga moms. Belum lagi temen yang biasa sepedaan, itu kemarin itu kumpul sama satu keluarga besar, makan bareng, dan ternyata dia baru kirim video, itu menginfeksi puluhan keluarga dia dalam keluarga besar. Dan keluarga dia sendiri, dia, istri, kakek, nenek, itu terinfeksi semua kecuali anaknya moms. Kasian gak sih moms? Dan banyak lagi berita-berita bahkan pengakuan dari teman-teman yang lain gitu loh moms. Awalnya klaster rumah menjadi tempat yang paling aman ya moms ya. Kalau misalnya anggota keluarga kita nggak berinteraksi dengan orang lain, nggak keluar rumah, nggak bekerja, klaster rumah menjadi tempat yang aman. Tapi kalau sekarang kita berkaca pada diri kita sendiri, mungkin nggak sih dalam satu keluarga kita itu nggak keluar rumah, entah itu untuk bekerja, entah itu untuk mencari uang dan lain sebagainya. Dan kalau dalam posisi sekarang ini, misalnya kayak suami mami, tiap hari dia kerja, ketemu sama karyawan puluhan, mungkin nggak dia stop, nggak keluar, nggak kerja, dia tutup perusahaan dia, udah di rumah aja sampai virus COVID-19 ini berhenti gitu, ada vaksinnya moms. Nggak mungkin juga kan moms ya. Nanti tanggung jawab ke perusahaan gimana, tanggung jawab ke karyawan gimana, gaji karyawan gimana, lalu gimana dong, apa yang harus kita lakukan dengan posisi kita sekarang ini agar kita bisa mencegah kontribusi tinggi dalam penyebaran COVID-19 di klaster keluarga ini. Nah, berikut adalah tips-tips untuk mencegah penyebaran COVID-19 di klaster keluarga agar kita tetap keep safe. Yang pertama, menjaga jarak. Oke, menjaga jarak ini tetap harus ada walaupun kita di rumah ya moms ya. Apalagi nih contohnya kemarin suami mami udah flu, dia bilang enggak, ini cuma flu biasa aja. Walaupun itu cuma flu, mami tetap jaga jarak. Kalau udah lihat nih gejala ringannya flu, dia udah mulai kayak nggak enak hidung dia, kita udah jaga jarak, kita pisah kamar. Jadi suami kamar sendiri, isolasi sendiri sampai dia bener-bener udah recovery, bener-bener udah nggak ada gejala-gejala seperti itu, baru kita kumpul lagi. Seperti itu moms. Sama halnya kita tetap menjaga jarak, apalagi dengan orang-orang yang sering berpergian keluar rumah untuk bekerja. Salah satunya adalah tulang punggung keluarga kita. Jadi menjaga jarak itu tetap perlu ya moms ya, agar kita keep safe. Yang kedua, pakai masker di rumah. Jadi lanjut yang kayak tadi tuh, suami flu tuh kita udah jaga jarak, suami juga pakai masker moms. Kenapa suami harus pakai masker? Walaupun even cuma flu, namanya flu itu kan tetap ada virus ya moms ya di dalam tubuh dia. Kita menjaga agar suami kita itu yang lagi sakit, percikan droplet dia yang ada mengandung virus itu nggak nempel ke permukaan benda di rumah, nggak dipegang-pegang anak, nggak dipegang istri. Jadi kan kita nggak kena karena moms ya. Tetap stay menjaga seperti
seperti itu, karena walaupun itu cuma flu, kita nggak mau sampai badan kita yang dimana saat pandemi COVID-19 kita diwajibkan untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap kuat, yang dimana daya tahan tubuh yang kuat itu kita nggak mudah terserang penyakit atau virus, salah satunya adalah virus COVID-19. Jadi usahakan kalau misalnya orang-orang di rumah kita sudah memiliki gejala-gejala ringan seperti flu atau babil atau pusing-pusing, langsung pakai masker. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Jadi rajin cuci tangan ini adalah kunci dari kesehatan keluarga ya Mams ya. Jadi usahakan kita sebelum menyentuh benda-benda yang ada di rumah atau melakukan aktivitas di rumah atau kita habis dari bepergian dari rumah, langsung cuci tangan. Jadi itu akan menjaga kesehatan keluarga kita dan kebersihan keluarga kita agar kita tetap keep safe. Yang keempat, olahraga dan makan yang sehat. Jadi Mams, olahraga itu juga penting ya. Even kita selama di rumah aja, selama PSBB, kita bisa cari aktivitas yang dimana dapat mengeluarkan keringat kita. Entah itu kita bersama anak kita, bermain peekaboo dan lain sebagainya. Pokoknya aktivitas kecil, kita tetap gerak ya kan Mams. Kemudian jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, yang dimana dapat meningkatkan daya imun tubuh keluarga kita, bahkan si kecil. Sehingga kalau sampai ada virus yang mau nempel-nempel ke tubuh kita, kita langsung gak mudah terserang penyakit, gak mudah sakit, dan tentunya kita tetap keep safe. Yang kelima, gunakan purifier di rumah. Jadi untuk menjaga sirkulasi udara di rumah itu menjadi poin penting di dalam rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui airborne. Jadi Mams, emangnya ini agak susah ya Mams ya, namanya di Indonesia kebanyakan musim kemarau, dan kebanyakan namanya kita di rumah pasti ruangan tertutup dan ber-AC, ventilasi juga kurang bagus. Nah ini gimana nih caranya untuk mencari solusi dari ini semua? Kita harus memiliki alat yang dapat menangkap, memfilter udara di ruangan tertutup kita, terutama di rumah kita, agar sirkulasi di rumah kita tetap bagus Mams. Nah pasti pada penasaran kan purifier yang Mami pakai di rumah yang untuk menjaga anggota keluarga Mami agar keep safe. Jadi Mami pakai purifier dari Notel seperti yang kalian lihat di samping Mami. Ini warnanya elegan banget ya Mams ya, keren banget. Yang Mami suka dari purifier Notel ini, yang pertama harganya tuh pas banget di kantong, nggak bikin kanker ya Mams ya. Jadi harga satu unit ini kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan harga Rp1.650.000. Kemudian purifier Notel ini memiliki kelebihan teknologinya nih Mams. Jadi teknologi yang digunakan di purifier Notel ini adalah UV sterilizer dan 3-in-1 HEPA filter yang dapat membunuh, mengangkat dan memfiltrasi virus, bakteri, kuman, penyakit, bahkan polusi udara lainnya. Sekarang kita mau ngecek gimana sih lampu yang ada di purifier Notel ini berubah nih. Sekarang Mami udah menyiapkan korek, kertas, dan wadah. Jadi kita akan ngebakar, kita akan melihat apakah lampu indikator di purifier Notel akan berubah. Jadi kalau misalnya udara di sekitar dia kotor, dia akan secara otomatis akan berubah warna indikatornya. Kita coba ya. Nah di sini kita juga bisa cek di application-nya, kita bisa lihat sirkulasi di rumah kita tuh berapa. Nah kalau sekarang nih ya Mams ya, itu sirkulasi udaranya tuh bagus, itu 24. Nih sekarang kita bakar. Oke, kita bakar ya. Di sini kita cuma mau ngecek ya Mams ya, sirkulasi udaranya tuh bagus atau enggak. Jadi ruangan ini udah mulai berasap ya Mams. Dan kita lihat ya, ini kan Mami pencet auto, dia akan secara otomatis anginnya kencang kalau misalnya sampai ada kayak asap gitu di rumah atau polusi udara di ruangan tersebut. Langsung kencang kan Mams? Nah suaranya udah kencang ya. Dan yang bisa kita lihat di sini itu lampu indikatornya berubah jadi kuning, berarti kurang bagus. Dan di sini dan kita bisa lihat sirkulasi udaranya sekarang tuh makin
makin jelek. 131, 148 nambah terus nih Mams, karena api masih nyala. Nah, ini udah sampai udah parah banget, asap udah mulai banyak banget di ruangan Mami. Ini lampu indikatornya berubah jadi merah, yang artinya sirkulasi udara di ruangan ini sedang buruk. Dan ini dicek itu sampai 250. No, udah mati, apinya udah mati, cuma ruangan penuh asap. Itu udah sampai 600. Wow, 664 naik terus ya Mams ya. Nah, yang sekarang kita mau lihat ini udah 700-an. Nih, 700. Oke. Udah 800. 830. Oh my god, Mams, ini sirkulasi udaranya super buruk dan ini udah sampai 900 di sini. Penuh asap di ruangan dan ini sedang bekerja dengan otomatis udaranya itu dia kenceng banget untuk mengangkat dan membuat sirkulasi udara yang membuat ruangan tertutup ini terpolusi. Dan ini akan lama-kelamaan akan mulai steril sampai asap di ruangan ini udah mulai berkurang. Dia akan berkurang kualitas udaranya yang dari buruk menjadi cukup, menjadi baik. Seperti itu, Mams. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, Mams ya, ternyata purifier notel ini bekerja sesuai dengan otomatis ya, Mams, tanpa perlu kita setel-setel. Yang Mami rasakan jujur ya, Mams ya, setelah menggunakan purifier notel ini, Mami ngerasa udara lebih fresh ya di rumah ya, jadi nggak lembab. Kemudian purifier notel ini itu biasanya kalau sampai Mami lagi masak, itu kan masak kan biasa banyak banget kan abu-abunya, gas-gasnya, karena ventilasi yang kurang bagus di rumah Mami karena terus menggunakan ruangan tertutup ber-AC. Pas Mami masak itu semua abu-abunya cepet hilangnya, jadi nggak bau, nggak melayang-melayang di ruangan dalam waktu yang cukup lama, langsung kesedot, difiltrasi, sirkulasi udaranya diganti lagi menjadi fresh dan beda banget, seriously Mams. Kelebihan dari purifier notel yang lain, ini juga bisa di lock ya Mams ya, seperti yang sekarang Mami lakukan. Ini Mami lock dulu nih, kunci, oke. Ini Mami bisa lock pengaturannya, jadi anak-anak kalau mainin tuh nggak bakal berubah-berubah, nggak bakal mati. Peraturannya seperti yang Mami udah style dari awal. Dan yang ketiga itu kalau misalnya kita gunakan dalam waktu malam hari, itu juga nggak berisik. Nih, Mami nyalain dulu locknya. Oke. Nah, lampu mati, suara juga halus, jadi nggak ganggu tidur. Dan ini juga purifiernya beda sama purifier yang lain. Kalau yang lain tuh biasanya kan dia pakai air ya Mams ya, tiap hari kita mesti ganti, mesti isi. Kadang kan kita lupa ya Mams ya. Tapi kalau purifier notel ini, dia tuh di sini tuh pakai filternya. Nih, ini filternya nih Mams. Nah, ini HEPA filternya ya, yang di dalam purifier notel. Jadi ini HEPA filternya ini nggak usah masukin air dan lain sebagainya, dan kita cukup maintenance ini 6 bulan sekali ganti filternya. Udah gitu aja. Nih, kita masukin lagi. Oke. Sip. Kita masukin lagi. Nah, gampang kan Mams? Dan the last one, notel purifier ini juga memiliki application yang dimana kita bisa atur dari jarak jauh. Jadi nggak usah kita pencet-pencet begini, pencet dari handphone juga udah keluar deh. That's all untuk tips pencegahan virus COVID-19 melalui media udara atau airborne, apalagi di klaster keluarga. Semoga bermanfaat ya. Keep safe. See you di next curcol ya Mas.